Siap. Gerak. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Udah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Lihat di kanan, kiri, atas mejanya masih ada sampah. Terus buku-buku yang berhubungan sama matematika boleh tolong disimpan. Terus keluarkan alat-alat tulis yang berhubungan sama matematika. Oke, hari ini kita belajar apa? Apa judulnya? Sebelum memulai pembelajaran, dibuatkan terlebih dahulu. Mau start? Di ada Bu di sini. Anas, Mirot, ya, Aresya, Ariom, Aurel, Elva, Nifa, Evandre, Gita, Usti, Imelda, Jenny, Keisa, Latifa, Fauzan, Marcelino, Fazli, Fazli apa? Masya, Arbi, Zaki, Nialga, Putri Aja, Isofani, Rehan, Riris, Suci, Yasmin, Zidan. Oke, sebelum memulai pembelajaran dan tegang-tegang kali minta istri dulu. Tapi berdua. Zaki, minta masuk. Mungkin udah ada yang pernah SPG ini enggak? Lab Kumpen, gajah. Udah pernah? Ya enggak? Siapkan satu pena, letak di tengah antara kalian. Satu pena. Ini ada kamera Bu. Instruksinya, kalau ibu bilang lab, apa kalian coba? Kalau ibu bilang bu, kalau ibu bilang P, yang kalah berarti belum konsentrasi. Coba satu suara, clap, clap, boom, serentak, serentak, clap, clap, boom. Nanti robot, clap, tiris, clap, boom, clap, clap.
distribusi normal. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, itu kalian menonton video ini terlebih dahulu. Saya juga akan memberikan beberapa contoh untuk menemukan probabilitas dalam distribusi normal. Video ini merupakan lanjutan dari 3 model distribusi probabilitas. Semua variabel acak memiliki distribusi. Ketika kita memikirkan distribusi probabilitas, kita cenderung memikirkan distribusi normal yang merupakan yang paling terkenal. Distribusi normal sangat bagus untuk memodelkan banyak proses alami, proses manufaktur, dan usaha manusia. Anda mungkin telah melihat bentuk loncengnya berkali-kali. Distribusi normal memiliki karakteristik berikut. Puncak tunggal. Sebagian besar nilai data terjadi di dekat rata-rata sehingga ada satu puncak di tengah. Simetri, setengah dari nilai data yang diukur terjadi di atas rata-rata dan setengahnya terjadi di bawah rata-rata sehingga distribusinya simetris. Merunci, semakin jauh Anda dari rata-rata, semakin sedikit orang atau benda yang terjadi. Jadi, distribusinya merunci ke kedua arah yang disebabkan oleh banyak faktor. Setiap kali ada banyak faktor berbeda yang mempengaruhi suatu hasil, kita cenderung mendapatkan sesuatu yang dimodelkan dengan baik oleh distribusi normal. Misalnya, jika kita melihat ukuran apel yang dipengaruhi oleh sinar matahari, angin, dan hujan setiap hari dalam hidupnya. Juga, genetika, tanggal penyerbukan, pupuk, dan segala macam hal lainnya. Jadi, distribusi ukuran apel dari varietas yang sama mungkin akan menyerupai distribusi normal. Setiap distribusi normal ditentukan oleh mean dan deviasi standar. Mean juga merupakan median dan memberitahu kita titik tengah distribusi. Itu adalah nilai yang menjadi pusat semua nilai data. Deviasi standar memberitahu kita tentang seberapa tersebar data tersebut. Aturan praktis yang berguna adalah bahwa sebagian besar atau 95% nilai data akan terjadi dalam 2 deviasi standar dari mean. Penting untuk dicatat bahwa ada juga banyak hal yang tidak dimodelkan dengan baik oleh distribusi normal. Banyak distribusi yang tidak simetris dan memiliki kemiringan yang cukup besar, seringkali ke kanan. Harga rumah, pendapatan, dan berat badan manusia tidak dimodelkan dengan baik menggunakan distribusi normal karena ekornya bisa sangat panjang di sebelah kanan. Bahkan nilai ujian di sekolah tidak selalu dimodelkan dengan baik menggunakan distribusi normal. Namun, ketika Anda menjumlahkan banyak kejadian dari distribusi yang bahkan tidak normal, Anda cenderung mendapatkan distribusi normal dengan cukup cepat. Berikut contoh dari apa yang saya maksud. Ini adalah distribusi jumlah es krim yang dibeli per pelanggan di gerai es krim Luke. Distribusi ini didasarkan pada data yang telah dikumpulkannya selama beberapa minggu terakhir. Distribusi ini jelas tidak seperti distribusi normal. Kami menjalankan simulasi terhadap 1.000 pelanggan dan melihat seperti apa distribusinya. Distribusi ini mirip dengan yang asli seperti yang kami harapkan. Katakanlah kita ingin melihat 1.000 lot yang dibeli oleh 2 pelanggan atau 1.000 lot yang dibeli oleh 3 pelanggan atau 4 pelanggan atau 10. Kita melihat bahwa bentuk grafik mulai terlihat semakin mirip dengan distribusi normal. Agar 10 pelanggan dapat memesan total 30 es krim atau lebih, mereka semua perlu memesan sekitar 3 es krim masing-masing, yang mana sangat tidak mungkin. Demikian pula, sangat tidak mungkin bahwa ke-10 orang tersebut akan memesan hanya 1 es krim dengan total 10. Seringkali, nilainya akan jauh lebih tidak ekstrim. Jadi, meskipun distribusi untuk setiap pelanggan tidak seperti distribusi normal, setelah kita mendapatkan bahkan 10 pelanggan bersama-sama, distribusi yang dihasilkan sangat mirip dengan distribusi normal. Itulah mengapa distribusi normal sangat berguna. Kita telah banyak melihat grafik berbentuk lonceng dalam video ini, dan sekarang saya akan menjelaskan cara kerjanya. Grafik berbentuk lonceng itu disebut PDF atau fungsi kepadatan probabilitas. Untuk menemukan probabilitas bahwa suatu hasil berada dalam rentang tertentu, kita melihat area di bawah grafik dalam rentang tersebut. Kita dapat menganggapnya sebagai probabilitas bahwa piksel yang dipilih secara acak terjadi dalam rentang tersebut. Berikut adalah PDF dari distribusi normal yang memperkirakan berat es krim Luke.
Rata-ratanya adalah 112 gram dan simpangan bakunya adalah 9 gram. Secara langsung, kita dapat mengatakan bahwa 95% dari semua es krim Luke akan berada dalam 2 simpangan baku dari rata-rata. Hal ini selalu berlaku untuk distribusi normal. Jadi, kita katakan bahwa 95% atau sebagian besar es krim memiliki berat antara 112 sampai 18, yaitu 94 gram, dan 112 plus 18, yaitu 130 gram. Anda dapat melihat bahwa 95% dari luas di bawah grafik berada di antara 94 gram dan 130 gram. Kita juga dapat mengetahui probabilitas nilai-nilai lainnya. Luke ini mengetahui berapa proporsi es krimnya yang kemungkinan memiliki berat kurang dari 100 gram. Jadi, kita ingin mencari probabilitas bahwa X kurang dari 100 yang diwakili oleh luas di bawah grafik di sebelah kiri garis yang naik dari angka 100. Kita dapat menggunakan kalkulator, spreadsheet, atau tabel dan menemukan nilai 0,091. Anda dapat melihat bahwa 0,091 atau 9% dari area tersebut berada di sebelah kiri angka 100. Kita harapkan 9% es krim memiliki berat kurang dari 100 gram. Anda mungkin ingin tahu seberapa besar kemungkinan es krim memiliki berat tepat 120 gram. Secara tegas, jawabannya adalah 0 karena probabilitas nilai pasti adalah 0 dalam distribusi kontinu. Hal ini karena terdapat banyak berat es krim yang tak terhingga antara, katakanlah 119,9 dan 120,1. Jadi probabilitas nilai tertentu adalah 1 dibagi tak terhingga yang sama dengan 0. Misalnya, es krim dapat memiliki berat 120 gram atau 120,00001. G. Namun, timbangan kita hanya akurat hingga G terdekat. Jadi, timbangan akan menunjukkan 120 gram untuk es krim dengan berat antara 119,5 gram dan 120,5 gram. Kita dapat menemukan probabilitas berat es krim berada dalam interval tersebut, dan jawabannya adalah 0,03. Secara praktis, 3% es krim akan diukur beratnya 120 gram. Video ini dipersembahkan oleh Statistics Learning Center. Kunjungi. Oke, udah menonton nih video motivasi atau video pembelajaran singkatnya. Dari yang kalian dengar tadi, apa aja yang kalian dapat dari video tersebut? Kayak misalnya nih, bentuk dari distribusi normal itu kayak apa? Lonceng kayak gini kan? Itu yang dinamakan dengan kurva distribusi normal. Tadi juga ada di video dimension beberapa kalau manfaat distribusi normal itu bisa untuk mencari rata-rata nilai ujian. Misalnya nih, kemarin kan kalian habis TKA, hasil nilai TKA itu kan nggak mungkin dia TKA-nya tuh merata-ratakan satu-satu nilai dari sekolah di Indonesia. Tentu dia menggunakan distribusi normal. Apa fungsinya distribusi normal dalam penyaluran nilai TKA tersebut? Misalnya, kan mereka sudah merata-ratakan semua nilainya. Mereka mau mencari anak-anak yang 10% dengan nilai TKA tertinggi. Itu mereka mencarinya dengan menggunakan distribusi normal. Terus mereka mau mencari kemungkinan anak-anak yang nilainya di bawah misalnya standar atau rata-rata nilai TKA itu 500. Nah, mereka mau mencari anak-anak yang nilainya di bawah 500. Terus yang kemungkinan bisa masuk ke universitas dengan peluang sekian. Itu pakai distribusi normal. Selain itu, distribusi normal ini juga berguna untuk apa itu gambar yang pertama? Ada yang bisa baca? Gambar yang pertama, kolesterol test. Nah, kolesterol itu bisa kita cari menggunakan distribusi normal. Kayak apakah ibu yang pertama ini kolesterol itu normal ataupun rendah, itu menggunakan distribusi normal. Selanjutnya ada juga tekanan darah. Nah, untuk orang-orang yang di rumah sakit, menentukan dia apakah tekanan darahnya itu tinggi atau rendah, apakah termasuk dalam bahaya atau tidak dalam bahaya, itu menggunakan distribusi normal juga. Selanjutnya ada juga yang terakhir, gambar ketiga itu terkait tingkat atau curah hujan yang ada di suatu wilayah. BMKG menggunakan distribusi normal untuk memetakan. Misalnya nih di Pekanbaru curah hujannya cuma 20%. Di daerah Kepulauan Riau berapa persen, itu mereka memetakannya dengan menggunakan distribusi normal. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini,
setelah kalian melihat beberapa video tadi, ibu mau kalian mencari sendiri melalui bahan ajar yang akan ibu bagikan bersama buku teks atau buku cetak ke dalam kelompoknya masing-masing. Jadi pembelajaran hari ini kita mulai dengan membentuk kelompok, kemudian kita berdiskusi, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Oke, boleh silakan duduk di kelompok masing-masing. Yang udah dibagi tadi. Oke, sambil duduk di tempatnya, di kelompoknya masing-masing. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian tuh nantinya dapat menjelaskan pengertian dan karakteristik dari distribusi normal. Kemudian kalian bisa menentukan nilai atau skor Z dari sebuah data. Lalu kalian dapat menggunakan tabel distribusi normal untuk menghitung ulang itu tadi. Jadi kalian nggak perlu sampai hitung pakai integral, tapi melalui tabel. Selanjutnya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal. Nah, iya, distribusi normal itu adalah bentuk distribusi probabilitas dari suatu data kuantitatif ataupun kontinu yang memiliki bentuk simetris seperti logaritma. Dia disebut juga sebagai kurva normal. Distribusi ini memiliki karakteristik di mana rata-rata atau median dan modus dari datanya terletak pada titik pusat yang sama. Jadi yang garis lurus tengah itu dia antara mean, modus dan median itu sama. Kemarin kita belajar tentang standar deviasi. Rata-rata udah belajar? Sudah. Oke. Jadi itu berkaitan dengan materi distribusi normal. Karena distribusi normal ini adalah penyebaran antara rata-rata dengan standar deviasi atau kesimpangan baku. Oke. Coba dibuka dulu apanya, LKPD-nya dilihat dulu. LKPD, LKPD. Siapa tadi? Bagi dulu. Coba satu orang tolong dibaca persoalannya. Masalah tersebut, baru saja melakukan TKA sebagai bagian dari pemetaan kemampuan siswa yang masih masuk perguruan tinggi. Hasil analisis panitia menunjukkan bahwa nilai TKA siswa di distribusi normal dengan rata-rata N sama dengan 500 dan simpangan 40, revisi sama dengan 80. Orang siswa bernama Aca memperoleh nilai 600 pada tes tersebut. Itu mungkin sampai skor dari nilai Aca. Lalu secara pasti pun nilai Aca dibandingkan dengan capaian nilai siswa lainnya. Berdasarkan nilai dan sampai skor yang telah diperoleh, tentukan kira-kira persentase siswa yang memiliki nilai terendah dan lebih tinggi daripada Aca. Nah, kira-kira yang ditanyakan dari soal tadi nilai presentasi nilai yang lebih rendah dari nilai Hajar dan nilai yang di atas nilai. Nah, gunanya berapa? Siapa tahu si Hajar ini mau masuk ke universitas gitu, terus spesial grad di universitas
Berapa tadi rata-ratanya? 100. Timpangan bakunya? 80. Skor acak? Skor acak kita namakan sebagai X1 atau Z1 sama dengan 800. Ini yang bisa ketahui dari soal. Nah, bagaimana kok cara mencarinya? Kira-kira ada yang tahu cara mencarinya bagaimana? Untuk menemukan persentase dari nilai yang di bawah acak sama yang di atas acak. Nah, coba perhatikan. Ini dia pengaruh dari standar deviasi dengan rata-rata atau mu. Jadi rata-rata atau mu itu ini kan ini dia distribusi normal itu ini dia. Terus ini namanya tadi ada tabelnya puncak kan, puncak. Terus rata-rata itu pasti selalu sama dengan 0. Ini mu-nya adalah rata-rata. Terus ini standar deviasi. Standar deviasi itu untuk melihat seberapa besar penyebaran dia dari mu ke arah positif sana atau dari mu ke arah negatif. Ini dia. Jadi yang menentukan lebar ini kan kalau makin kecil dia nanti kurvanya makin tinggi kan. Begitu kalau dia makin lebar, jarak antara mu dengan i-nya nih, mu dengan x, maka dia makin landai. Itulah gunanya. Nah, bisa kalian lihat tuh, yang gambar di sampingnya itu dia hubungan antara rata-rata dengan standar deviasi. Kalau ke kanan dia jumlahnya tuh akan dijumlahkan antara rata-rata dengan standar deviasi. Tapi kalau ke kanan itu atau ke arah negatif dia akan dikurangkan. Apa artinya kalau dia ke arah ini atau ke arah positif? Artinya dia di atas rata-rata. Lalu apa artinya kalau dia ke arah kanan atau ke arah negatif? Artinya dia di bawah rata-rata. Terus tadi ada Mbak di video dibilang berapa nilai dari kurva itu? Satu. Jadi nilai dari kurva normal itu pasti 1. Karena dia 1 berarti di sebelah kanan kiri ini berapa? 0,5. Sebelah kanan 0,5. Ini dia tadi notasi dari distribusi normal. Itu dilakukan dengan N dalam kurung data X dengan mu dan standar deviasi sama dengan 1 per akar 2 pi standar deviasi kali X pangkatkan lagi 1 per 2 simpangan baku dikali lagi X kurang mu yang dikuadratkan. Kira-kira kalau memang kayak gitu pusing nggak? Bingung kan cara menyelesaikannya bagaimana? Nilai pi berapa? Nilai pi 3,15. Nah di situ ada tulisan E. E itu adalah error. Nilai error itu adalah 2, sekian. Jadi distribusi normal itu sebenarnya dicari dengan rumus tersebut. Tapi karena dia susah, jadi ahlinya itu mencari cara mudah supaya kita tuh gampang untuk menyelesaikan permasalahan distribusi normal. Nah, sebelum itu jenis distribusi normal itu ada 2. Yang pertama yang distribusi normal umum, yang kedua ada distribusi normal standar. Yang umum ini tadi lah pakai rumus yang itu tadi. Yang umum ini. Yang umum ini mu-nya tidak akan sama dengan 0, tapi yang standar ini mu-nya itu sama dengan 0. Walaupun dia untuk sama kan dia sama dengan 0. Nah, misalnya rata-ratanya nanti tuh nggak sama dengan 0, 3, sekian atau 5 sekian. Jadi dia akan distandarkan dengan menggunakan distribusi normal standar. Perpanjangan dari rumus yang tadi itu dia pakai integral antara x1 hingga x2 dengan menggunakan rumus itu. Makanya ahlinya itu merubah hubungan antara mu dengan z itu dengan menggunakan z atau skor z itu namanya. Nah, ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara membaca tabel z. Coba buka buku cetaknya yang sudah dibagi tadi, halaman 232 sampai 233.
Coba lihat di atas ini kan ada dia yang 0,01 dibuka. Terus yang Z ke bawah itu ada 3,4. Untuk mencari nilai yang positif atau negatif itu sebenarnya sama aja karena dia kan simetris. Kalian bisa pakai kedua-duanya. Mau cari misalnya nih, dicari itu nilai yang negatif, bisa kan pakai yang positif ini. Coba lihat yang di papan. Contoh, ada sebuah kurva normal atau distribusi normal yang berbentuk seperti ini, di mana Z1-nya nampak ini 1,53. Yang ditanya berapa probabilitas? Apa itu probabilitas? Peluang. Probabilitas peluang. Berarti berapa peluang antara Z yang lebih dari 0 dan tapi dia kurang dari 1,53. Di sini dapat kan 0,4370. Coba kita tengok, ya enggak 0,4370. Gimana cara lihatnya? Diuraikan terlebih dahulu. Kan kita mencari probabilitas ini. Berarti dia Z-nya itu sama dengan 1,50 ditambah 0,03. Nah, tengok di halaman 233 yang bagian Z, cari yang 1,5. Udah dapat? Nah, habis itu tengok tabel yang di atasnya, yang Z lurus ke kanan, cari 0,03. Nah, apa ketemunya tuh antara 0,03 dengan 1,5? Berarti nilai dari prob 0 dan 1,53 itu sama dengan 0,9. Ya, berarti PPT ini salah nih. Harusnya ini 9. Ada yang belum paham melihat tabel? Coba misalkan ibu minta nilai probabilitas dari 1,01. Bapak ingat sudah Berapa? 0,838. Kalau mau tidak paham, kelompok yang situ. Kita bisa minta 2,31. 2,31 berapa nilainya? 2 kalau 2,31 berarti lihat yang 2,3 yang di urusan ini. Habis itu lihat yang sebelah yang atasnya 0,01. Berapa tuh? 0,0. Coba cek lagi. Kalau 3 berapa nilainya? 3 aja. 3 aja, 3,0. Paham? 3,59. Paham ya? Kalau udah paham udah bisa kok ngerjain materi. Coba dilihat. Tabelnya yang susah. Dan silakan dijawab. Yang kegiatan kalian kan ibu udah kasih bahan aja. Nah, untuk yang kegiatan 2 yang di atas itu silakan di checklist yang mana yang masuk ke dalam ciri-ciri. Kalau dia masuk ke dalam ciri-cirinya disilang. Kalian boleh cari di buku atau di bahan aja di buku. Ya. Dia ada 2 yang tidak tuh.
Tiga yang ada bu. Kami mesti pada keluar. Tadi ada lebih video. Kayak kan? Kalau bapak cerita sama tadi. Tadi yang Kalau ke kiri itu closing. Nah, itu kan kalau nilai Z-nya. Sedangkan kita lagi bahas luas. Jadi mau bilang apa? Luas di bawah luas sampai di atas. Semua S-nya adalah nilainya 1. Berarti antara 0 ke sini nilainya 0,5. Berarti Z kurang dari 0 itu nilainya 0,5. Bukan nilai Z-nya. Kalau dia nilai Z, pakai negatif. Nilai Z itu nilai yang di sini. Tapi kalau 0,5 itu adalah luas ini. Makanya tadi yang di sini itu 0,5 dikurang sama nilai dari negatif 1. Itu ya. Yang jangan salah kaprah. Jadi baik itu kalau orang enggak juga. Yang presentasi yang kegiatan yang tanggal yang enggak. Mewakili kelompok. Pertama, grafik data berbentuk lonceng simetris. Yang kedua, grafik rentan yang tersumbu. Yang ketiga, mempunyai sumbu simetris di X dan min. Yang keempat, grafik membelok. Yang keenam, mempunyai sebuah modus. Yang ketujuh, luas daerah grafik sama dengan satu satuan luas. Terima kasih. Ada orang lain? Karena ada beda. Jangan dulu ke kelompok. Kita lanjut kegiatan berapa kita nih? Kelompok. Puasa. Tentukanlah luas daerah kelompok berikut. B. Jadi kita perlu enggak kan, Bu? Ini 1,20 kecil dari Z sama dengan P 0 kecil dari Z kurang P 0 kurang dari Z dan kurang dari min 1,30. Jawabannya 0,5 dikurang 0,0968 dapat hasilnya 0,4032.
Berapa dapatnya? 0,4032. 0,4032 sama? Berarti boleh, Bu? Ya, kasih di sini. 0,50 kurang dari Z kurang dari 2,25 sama dengan P min 0,50 kurang dari Z kurang dari 0 tambah P 0 kurang dari Z kurang dari 2,25 sama dengan nilai 0,50 nya min 0,50 nya 0,30 85 ditambah nilai 2,25 nya 0,9878 hasilnya 1,3699. Mana yang lain sama? Sama nggak 1,3? Mana yang lain? Ini yang benar untuk kurva kedua 1,29. Lanjut Satu lagi cepat. Ayo cepat-cepat. Z lebih kurang dari min 1,2 sama dengan P min 1,2 lebih kurang dari Z lebih kurang dari 0 ditambah P Z lebih besar dari 0. Hasil dari P Z lebih besar dari min 1,2 adalah 0,1112. Hasil dari PZ lebih dari 1,2 ditambah 0,5 adalah 0,6112. 0,6112. Potensinya 0,6. Betul. Oke. Tepuk tangan untuk kegiatan yang ketiga kelompok Aurel. Mau di depan juga boleh. Jadi untuk menghitung Z skor itu rumusnya ada X dikurang mu per standar deviasi. Masukkan rumusnya, X-nya sama dengan 600 dikurang dengan mu-nya 500 per standar deviasinya 80. Jadi hasilnya 100 per 80 disederhanakan menjadi 5/4, lalu diubah menjadi 1 desimal menjadi 1,25. Jadi itu adalah nilai skor dari nilai angka. Terus masuk ke soal selanjutnya, tentukan persentase siswa yang memiliki nilai lebih rendah dan nilai lebih tinggi dari angka. Untuk rumus mencari persentase di bawah nilai angka ada peluang dalam bentuk Z lebih kurang Z kurang dari 1,25. Nilai 1,25 adalah 0,8944. Dirubah dari bentuk persentase berubah menjadi 89,44%. Ini adalah nilai rata-rata yang di bawah angka. Terus kalau yang persentase nilai di atas aja, rumusnya tuh 1 dikurang P dalam kurung Z dikurang dari 1,25. 1 ini adalah nilai peluang dari program ini. Jadi dikurang dari 1 dikurang 0,944 yang merupakan nilai dari 1,25, hasilnya 0,105. Dirubah menjadi hasil persentase
data yang bukan cuman setengah. Saya pakai instansi. Saya terutama kalau data nah, dari hasil yang sudah kalian kerjakan dan apa yang sudah kalian bahas, ada yang bisa menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, saya akan membacakan kesimpulan. Bosan? Baik, kesimpulannya ialah yang pertama, Soekarno menambahkan sebuah data yang simetris. Yang kedua, skor Z membantu menstandarkan data. Yang ketiga, tabel Z digunakan untuk menghitung peluang. Yang keempat, distribusi normal banyak digunakan dalam analisis data yang nyata. Contohnya menghitung distribusi data sekolah. Dari pembelajaran hari ini, coba perhatikan. Apakah kalian ada yang merasa kemampuan yang menunjukkan atau dapat menyelesaikan materi hari ini? Bisa. Terus, pada bagian mana yang susah dari pembelajaran hari ini? Gak ada, beneran. Gak ada yang susah pembelajaran hari ini. Oke. Hal apa yang menarik dari pembelajaran distribusi normal? Terus, apa yang kalian harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Kalau kalian suka dengan pembelajaran hari ini, boleh minta sesuatu. Kalau kalian suka, tolong bilang Sarakya sambil tangannya kayak gini. Tapi kalau nggak suka berarti nggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, terus nggak ngomong Sarakya berarti nggak suka mau belajar yang hari ini. Ya. 1, 2, 3. Nilai Z secara umum menyatakan apa? Kurva distribusi normal simetris terhadap titik yang mana? Baca. Nilai Z yang negatif menunjukkan data yang berada di mana? Di bawah atau di atas? Di bawah. Lanjut. Berapa nih kelompoknya? Oke, benar. Dengan kuis singkat tadi, berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya itu mungkin kita akan memperdalam materi terkait distribusi normal. Mungkin kita akan